Ya, baik. Jadi kalau ditanya apakah ya tanggapan saya terkait pemecatan Firdaus Oiwobo ya dari KAI, mungkin saya sedikit berbeda ya dengan pandangan beberapa yang lain. Walaupun saya katakan tindakan tersebut itu sangat tidak mencerminkan sebagai seorang advokat ya, yang kemudian boleh dikatakan advokat ini sebagai salah satu instrumen aparat penegak hukum gitu ya. Tapi apapun itu, organisasi itu harus punya mekanisme. Seyogyanya Firdaus ini harus dipanggil terlebih dahulu, dipanggil, diminta keterangannya, kemudian diperiksa ya dalam hal kode etik ya, kode etik keorganisasiannya, baru kemudian diambil keputusan. Apakah keputusan itu memberikan sanksi ya, diskors ya, sehingga dia tidak boleh beracara sekian waktu, atau kemudian diambil sanksi tegas, dilakukan pemecatan gitu ya. Tentu itu sebuah mekanisme yang baik adanya organisasi. Saya tahu KAI ini adalah organisasi yang sangat besar, dan saya secara pribadi saya juga dulu cukup kenal baik ya dengan almarhum Bang Indra Sahnun Lubis ya. Jadi KAI ini memang benar-benar organisasi profesional. Tapi saya juga percaya satu hal, bisa jadi kesalahan Firdaus Oiwobo ini memang boleh dikatakan sebuah kesalahan yang sudah berada di titik yang paling tinggi kesalahannya. Ya kan? Artinya apa? Artinya kesalahan yang tidak termaafkan. Nah, ya, kesalahan yang tidak termaafkan. Artinya apa? KAI tentu bersandar kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang di sana ada mekanisme-mekanismenya. Ya, maka oleh sebab itu keputusan yang diambil itu ya tentu sudah dipikirkan matang-matang. Saya juga kita harus juga bisa melihat dari kedua sisi. Tapi apakah Firdaus Oiwobo punya celah untuk kemudian menolak putusan itu? Tentu ada. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, seharusnya ya, presumption of innocence ya, presumption of innocence ini adalah kaidah hukum paling dasar ya. Jadi seseorang itu tetap harus dianggap tidak bersalah, maka kemudian dia harus diperiksa ya, dia harus diperiksa, lalu kemudian dia diberikan kesempatan untuk membela diri. Nah, dalam konteks tersebut hari ini Firdaus sudah sudah dilakukan pemecatan gitu ya, sudah dilakukan pemecatan. Apakah Firdaus punya celah untuk membela diri? Tentu ada ya. Nah, dalam keorganisasian ya itu diatur undang-undang organisasi. Maka apa? Maka Firdaus bisa juga bersurat kepada organisasi itu untuk memberikan keberatan atas pemecatannya. Ya, yang tentu kemudian nanti akan diproses secara organisasi pula. Kalau kemudian ya korespondensi letter of legalnya kemudian juga tidak diindahkan, langkah terakhir tentu bisa digugat. Keputusan dari organisasi itu bisa digugat dalam konteks perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Nah, jadi saya menjelaskan secara objektif mekanisme hukumnya. Tapi kalau dalam konteks apakah yang dilakukan oleh Firdaus Oiwobo itu tepat, boleh dicek video-video saya, boleh dicek tanggapan-tanggapan saya. Saya orang pertama yang menyatakan sangat amat menyayangkan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya di dalam ruang sidang. Tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dalam peradilan. Boleh kita kemudian interupsi, boleh kemudian kita tidak setuju, tapi harus ada batasan. Mana gaya-gaya preman, mana gaya-gaya seorang intelektual. Saya kira begitu. Lalu kemudian katanya pihak Rasman dan tim pengacaranya itu melaporkan ke Komisi Yudisial. Ya saya kira itu tepat. Kenapa? Karena itu mekanisme hukum yang diberikan oleh negara ini. Ketika mereka merasa hakim yang memeriksa itu dalam tanda kutip berat sebelah, maka mereka boleh menuntut
ya, menuntut kepastian hukum, menuntut perlindungan hukum dengan kemudian apa? Melapor kepada Komisi Yudisial. Tinggal kita lihat mekanisme dari Komisi Yudisial seperti apa. Lalu seperti adanya dugaan contempt of court, ya. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar dalam video saya, dalam wawancara saya terdahulu, bahwa apa? Saya jelaskan contempt of court yang kemudian dilanggar oleh Rasman dan tim pengacaranya itu apa? Misbehaving in court, melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, ya kan? Nah, oleh sebab itu patut juga kita lihat apa yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu tepat. Dengan apa? Melaporkan kejadian itu kepada Bareskrim. Yang perlu kita garis bawahi, laporan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Bareskrim itu dalam konteks dugaan. Artinya apa? Presumption of innocence di situ, praduga tidak bersalah. Jadi saya kira itu tepat, itulah mekanisme hukum yang ada, ya. Lalu kemudian terkait juga kemudian pemecatan Firdaus, ya, Firdaus Oiwobo, lalu kemudian dia pindah ke organisasi pengacara yang lain, ya memang itu sah. Kenapa? Karena tidak ada dalam Undang-Undang Advokat tahun 2003 itu yang menyatakan ketika seseorang dipecat dari sebuah organisasi, dalam hal ini organisasi profesi advokat, lalu dia tidak boleh beracara, lalu kemudian berita acara sidangnya itu bisa dicabut, nggak ada kewenangannya. Dan saya mohon maaf, saya agak menyayangkan ya apa yang disampaikan Hotman Paris ini. Ini Hotman Paris ini mohon maaf, emang dia nggak pernah begitu. Dia kan juga dulu dalam tanda kutip melakukan hal yang sama. Apa itu melakukan hal yang sama? Dia juga kemudian hampir dipecat dari organisasinya. Sebelum itu terjadi dia pindah ke organisasi lain. Jadi janganlah ya, gak usah kalau kemudian waktu sesuatu itu menyerang kita, kita bertindak sebagai korban. Waktu sesuatu menyerang orang, kita kemudian mengumbar-ngumbar sesuatu agar kira-kira seseorang itu seperti penjahat, kira-kira gitu. Ini tidak baik ya. Berita acara sumpah itu nggak ada kewenangannya dalam undang-undang advokat, boleh dicabut oleh organisasi advokat atau boleh dicabut oleh pengadilan. Kalaupun ada mekanisme dicabutnya, ya harus melalui proses. Proses apa? Ya laporkan. Biar nanti kemudian pengadilan yang memutuskan itu. Tapi kembali, pemutusan oleh pengadilan itu kalau sampai pencabutan bas atau berita acara sumpah Firdaus, saya juga tidak setuju. Kenapa? Karena nggak ada aturannya. Ya kan, nggak ada aturannya. Firdaus naik ke atas meja, itu saya katakan dengan jelas itu benar-benar misbehaving in court. Tapi apakah itu harus kemudian dilakukan pencabutan? Ya nanti dulu. Presumption of innocence kembali lagi. Apakah Firdaus ini pernah melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Ya, kita tahu ada mekanisme peringatan, ya kan? Pidana itu, ya, pidana itu dalam hukum itu ultimum remedium. Apalagi dalam konteks peringatan kesalahan dalam bicaranya hal-hal yang bukan kejahatan, ya, hal-hal yang bentuknya peraturan, hal-hal yang bentuknya itu tata tertib, ya, itu ultimum remedium. Apa arti ultimum remedium? Pidana itu di belakang, maka yang di depan tentu saja apa? Harus ada teguran, ya, harus ada kemudian peringatan. Nah, kembali lagi, apakah Firdaus Oiwobo ini memang dalam tanda kutip orang yang bebal? Dia sudah pernah melakukan, ditegur nggak berubah, dia sudah pernah melakukan lalu kemudian diberi peringatan nggak berubah. Kan saya sependek penglihatan saya nggak seperti itu, ya, kecuali memang ada, ya, tentu kemudian bisa diambil langkah-langkah hukum. Tapi kembali lagi saya sampaikan, kalaupun ada mekanisme pencabutan bas berita acara sumpah itu, ya harus ada aturan yang kemudian mengaturnya terlebih dahulu. Sependek penglihatan saya, sependek pengetahuan saya, nggak ada mekanisme itu. Kecuali terjadi sengketa, ya, dibawa ke ranah pengadilan, dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya hakim, ya,
menemukan sebuah penemuan hukum dan kemudian memutuskan untuk pencabutan berita acara sumpah tersebut. Ini yang kita kenal dalam konteks hukum itu jurisprudensi, ya. Tapi kembali lagi, mari kita kedepankan presumption of innocence, ya. Tim Rasman dan kawan-kawan itu sudah melaporkan ke KY. Ya kita lihat aja, ya biarkan KY bekerja. Lalu kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah melaporkan hal ini ke Barreskrim. Ya biarkan kemudian kepolisian bekerja. Apakah benar, ya, apa yang dilakukan tim pengacara Rasman itu benar-benar masuk dalam koridor misbehaving in court, ya kan? Ya kalau kemudian masuk, ya tinggal kita lihat proses kemudian di pengadilannya seperti apa. Ya kalau kemudian dikatakan nanti di pengadilan yang kemudian menyidangkan itu juga hakim. Nah, ya ini bagian dari peradilan kita. Terus kalau bukan hakim yang menyidangkan, mau siapa yang menyidangkan? Lalu kemudian kita nggak mau percaya. Wah, kalau kemudian hakim yang menyidangkan, kita dalam konteks sedang bertikai dengan hakim, kita nggak percaya hakim. Ya nggak begitu juga. Lalu bagaimana konteksnya? Polisi-polisi yang salah ditangkap juga oleh polisi. Masa kita nggak mau percaya dengan polisi? Nah, jadi cara berpikirnya nggak boleh begitu. Ini institusi negara, ya. Mari kita kesampingkan hal-hal yang bersifat pribadi. Saya kira demikian. Terima kasih.